他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 431 Melihat Raja Skate, I. Bang! Sebuah pilar besar berwarna putih tercecer, dan bersamaan dengan itu, beberapa Shallallahu alaihi wasallam skates yang tertidur lelap berputar-putar. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa tornado hijau terbuat dari air, dan meletus dengan cahaya hijau mencolok di atas danau. Air di sekitarnya tampak tertarik, tiba-tiba berubah menjadi pusaran air. Pengawal suci ke-10 tidak berhenti dan berhenti begitu saja, tetapi malah mengeluarkan desisan yang mengerikan. Dua lampu hijau berkelap-kelip di udara, dan kedua belati itu sekali lagi melambai, menghasilkan kilatan hijau saat tornado lain mengarah ke danau. Hasilnya adalah bencana. Di kejauhan, lusinan kilatan cahaya perak tiba-tiba melintas, bergegas ke pengawal suci ke-10 seperti sambaran petir perak. Api jiwa hijau di mata kerangka hijau berdenyut ke bawah, dan dengan gerakan cekatan, dia menghindari cahaya perak yang paling dekat dengannya. Segera, dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada Shallallahu alaihi wasallam skates ini supremasi udaranya. Tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh gravitasi. Sosok hijaunya membuat 9 lemparan di udara, lolos dari setiap serangan Shallallahu alaihi wasallam skate sejauh rambut. Dan lebih jauh lagi, itu hanya pada ketinggian 3 meter. Di tengah cahaya hijau yang lebat, Shallallahu alaihi wasallam skate yang dengan panik mengejar sosok hijau itu sudah di atas 100. Namun, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak daripada dia, dan bergerak dengan kecepatan seperti itu, mereka masih tidak dapat menangkap pengawal suci ke-10. Dalam kecepatan, pengawal suci ke-10 sangat percaya diri. Kecuali menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang bisa mengendalikan seluruh area, kecepatannya maksimal. Dengan tambahan gerakannya yang tidak terduga, dia sering berhasil menghindari serangan Shallallahu alaihi wasallam skates dengan sedikit, sambil perlahan-lahan semakin menjauh dari area mereka. Dia tidak pergi dengan kecepatan tinggi, tapi dia memikat sejumlah besar Shallallahu alaihi wasallam skates. Angin dan energi spiritual spasial yang mengalir di udara sangat ganas, menghamburkan dan menghancurkan kabut beracun rawa-rawa. Kemampuan Shallallahu alaihi wasallam skates untuk menghilangkan segala kotoran keluar dengan sempurna. Kabut beracun tidak memiliki kekuatan di depan mereka, dan setiap kali pengepungan mereka akan menguasai pengawal suci ke-10, dia menghancurkannya seperti sambaran petir hijau pada akhirnya. Para Shallallahu alaihi wasallam skates marah. Ini adalah pertama kalinya mereka dihadapkan dengan provokasi seperti itu. Tetapi yang lebih penting, pelaku mereka lolos dari semua upaya pengepungan mereka. Lampu hijau redup beralih ke penerbangan yang stabil, akhirnya terbang lurus setelah terus-menerus menghindari serangan. Pada saat ini, kecepatan penuh pengawal suci ke-10 muncul. Hanya butuh sesaat baginya untuk membuat jarak antara dirinya dan Shallallahu alaihi wasallam skates yang mengejar. Dengan sapuan lampu hijau, dia menghilang dalam sekejap mata. Kelompok Shallallahu alaihi wasallam skates masih mengejarnya dengan panik, tetapi tidak berdaya ketika mereka melihat lampu hijau semakin jauh. Bagaimana itu ternyata sama seperti sore ini? Shallallahu alaihi wasallam skates tidak bisa melolong, tapi niat membunuh yang menyebar dari mereka adalah nyata. Tanaman merambat di sekitarnya sekali lagi menjadi korban mereka. Setelah kehancuran terus-menerus, melihat bahwa mereka tidak dapat terus mengejar sosok hijau itu, mereka dengan pasrah kembali ke habitatnya. Kecepatan kembali mereka secara alami tidak akan secepat ketika mengejar musuh. Orang bisa melihat bahwa mayoritas terbang dengan kecepatan yang sangat rendah. Tapi tiba-tiba, dua rantai warna emas cerah muncul entah dari mana. Pemandangan keemasan yang lebat di udara itu mirip dengan kembang api yang cerah, dan di tengahnya, sebuah bayangan mengarah lurus ke belakang kelompok Shallallahu alaihi wasallam skates. Lebih dari 10 meter, bayangan itu memiliki penampilan yang tidak terbatas, tetapi begitu dia muncul,
semua gas beracun di sekitarnya di rawa kesuraman tersebar, dan hanya cahaya suci dan murni yang tak berujung yang tersisa. Seolah-olah matahari telah turun ke tanah kematian ini, membersihkan semua kotoran di dalamnya. Sosok hijau yang turun dengan cepat berputar, seperti penggiling daging, menelan setidaknya selusin Shallallahu Alaihi Wasallam Skates dalam cahaya keemasan. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun kekuatan serangan dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skates sangat bagus, persepsi mereka hanya rata-rata. Ketika mereka menemukan ada sesuatu yang salah, mereka sudah ditarik dalam masa itu. Segera, bola cahaya yang sangat besar meledak di langit, dan iluminasi di sekitarnya semakin cemerlang. Sementara itu, kedua sosok itu jatuh ke samping secara bersamaan, menyebabkan dua ledakan berbunyi satu demi satu. Di satu sisi ada cahaya perak yang mencolok, dan di sisi lain, sebuah perisai besar, membawa 4 bongkahan kristal spasial. Di dalam cahaya perak mencolok itu, perisai itu berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan spiral perak berdiameter 10 meter. Saat itu menabrak area besar dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skates yang kembali, pancaran cahaya di sisi lain menjadi ketakutan. Warna emas cemerlang bercampur dengan petir ungu yang mengerikan, turun seperti sambaran petir raksasa, menabrak Shallallahu Alaihi Wasallam Skate. Bola emas raksasa itu hanya butuh sekejap untuk menghancurkan salah satu Shallallahu Alaihi Wasallam Skates lainnya, memadamkan energi hidupnya begitu saja. Tepat pada saat ini, Shallallahu Alaihi Wasallam Skates di depan menunjukkan respon mereka, melakukan serangan balik gila-gilaan dengan semburan cahaya perak. Namun, saat ini, bola cahaya yang naik sebelumnya, akhirnya jatuh, menyambut Shallallahu Alaihi Wasallam Skates yang kembali. Cahaya terang yang mencolok menjadi tanah utama, dan di tengah suara keras, tanah bergetar, tanaman merambat bergetar, dan Shallallahu Alaihi Wasallam Skate tersebar ke segala arah oleh kekuatan seismik dari ledakan unsur yang intens. Hal ini menyebabkan situasi yang sangat khusus. Meteor besar yang jatuh itu menelan setidaknya 30 Shallallahu Alaihi Wasallam Skate, memisahkan Shallallahu Alaihi Wasallam Skates yang diserang secara mengejutkan sebelumnya dan yang datang untuk menyelamatkan dalam dua kelompok. Itu dengan sempurna membentuk blok sukses yang ditujukan pada sosok perak yang datang untuk menyelamatkan yang lain. Cahaya keperakan berkedip di langit berulang kali, sementara Long Haon tiba dengan Arya Dewi Cahaya. Energi spiritualnya sudah terfokus ke tingkat terbesarnya, siluet emas besar membentuk ketergantungan terbesarnya. Setiap pukulannya didukung oleh penilaian Dewi Cahaya yang diturunkan, keberadaan yang mengerikan di luar imajinasi. Terperangkap lengah, Shallallahu Alaihi Wasallam Skates hanya bisa mengandalkan elemen spasial untuk nyaris tidak melindungi diri mereka sendiri, dan masih belum mengidentifikasi semua musuh. Sosok biru dan merah muncul kali ini, meledak dengan serangan kuat dan kekuatan besar. Ketika Shallallahu Alaihi Wasallam Skate yang terjerat dalam spiral emas akan terlempar, mereka akan tampak tertutup sepenuhnya dengan memar, membuat mereka menjadi sasaran yang sangat mudah. Setelah melepaskan serangan pertama mereka, Sima Xian dan Wang Yuanyuan masih tidak ragu-ragu, membiarkan seluruh kekuatan mereka keluar. Kompor spiritual Godly Purple Thunder yang menyatu digunakan bersama bola cahaya raksasa. Mengingat betapa mengerikannya kekuatan Sima Xian, ketika senjatanya akan berbenturan dengan lawan, mereka akan benar-benar tidak berdaya, bentrok dengan senjata seolah-olah tertarik padanya. Shallallahu Alaihi Wasallam Skates menunjukkan kekuatan ofensif yang kuat, tetapi bola cahaya raksasa terlalu berlebihan. Itu adalah senjata tingkat legendaris, didukung oleh kemampuan meledak 3 kali lipat. Di depan kemampuan Cruz, mereka menjadi tidak mampu melawan, sementara merusak bola cahaya raksasa adalah hal yang mustahil bagi mereka. Kompor spiritual Godly Purple Thunder adalah pelengkap sempurna untuk Energetic Ball of Light karena semua yang tertangkap di dalam guntur ungu akan tercengang untuk sesaat. Bahkan jika Shallallahu Alaihi Wasallam Skates adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8, mengambil bola cahaya raksasa tidak mungkin, dan hanya bisa mengakibatkan tragedi bagi mereka. Aspek yang lebih mengerikan dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skates adalah komunitarianisme mereka. Tingkat teror dari binatang ajaib dari langkah ke-8 yang hidup sebagai sebuah kelompok sangat besar, tetapi secara individu, aspek mereka yang paling kuat tetap menjadi kekuatan ofensif mereka.
Pertahanan dan teknik mereka hampir tidak ada, dan ketika disergap dengan serangan terhitung dari kelompok Longhaon, hanya butuh beberapa saat untuk lebih dari selusin Shallallahu Alaihi Wasallam Skates binasa. Namun, Yating melepaskan meteor cahaya tepat pada saat ini, mengakibatkan hilangnya lebih banyak lagi Shallallahu Alaihi Wasallam Skate yang bergegas menuju ke arah mereka. Longhaon, Sima Xian, dan Wang Yuanyuan menyala dalam warna emas, dari berbagi kerusakan yang datang dengan Soul Linking Chains. Bukan karena mereka benar-benar terluka oleh Shallallahu Alaihi Wasallam Skates, tetapi diproduksi karena bentrokan dengan mereka. Jika mereka terkena serangan langsung dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skates, bahkan dengan perlindungan dari Dewi Cahaya, Longhaon tidak akan tetap terluka. Menarik! Longhaon berteriak keras, sementara cahaya putih menerangi area itu, menyedot mayat Shallallahu Alaihi Wasallam Skates di udara. Kelompok Longhaon yang terdiri dari 3 orang melebarkan sayap spiritual mereka, dan terbang tinggi di udara. Selama pelarian mereka, 2 penjaga suci menjadi pengalihan yang nyaman bagi mereka. Pada saat kelompok 3 Longhaon ini berhasil lolos, mereka berubah menjadi 2 kilatan cahaya, kembali ke melodi abadi. Tidak mengambil jeda, kelompok 3 Longhaon dengan gila-gilaan bergegas pergi, sambil berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di ketinggian. Tepat pada saat ini, beberapa perubahan tampaknya telah terjadi, ketika danau di sisi lain tiba-tiba mulai mendidih. Segera, cahaya keperakan tebal melesat keluar, dengan kecepatan bahkan melebihi pengawal suci ke-10. Begitu mulai terbang ke arah mereka, tubuhnya menghilang tanpa jejak, muncul dalam sekejap mata ratusan meter jauhnya. Itu adalah teleportasi instan. Begitu cahaya perak ini muncul, suara gertakan bergema, menyebar ke seluruh sekitarnya. Detik berikutnya, serangkaian retakan terjadi berturut-turut. Yang lebih mengerikan lagi, seluruh racun di sekitarnya berubah menjadi perak, tampak seolah-olah tidak ada yang lain selain energi spiritual atribut spasial yang tersisa. Situasi yang lebih buruk yang diantisipasi kelompok Longhaon telah terjadi. Kelompok Shallallahu Alaihi Wasallam Skates ini memang memiliki seorang raja di antara mereka. Kelompok Longhaon telah berhasil melakukan serangan diam-diam dan membunuh lebih dari selusin Skates. Namun, itu membuat marah Raja Skate Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang sekarang membalas. Chapter 432, Melihat Raja Skate, 2. Benar, Shallallahu Alaihi Wasallam Skate tidak memiliki kemampuan terbang, tetapi dengan menggunakan kemampuan teleportasi spasialnya, Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King langsung muncul di udara, sebelum mengayunkan ekor besar di punggungnya, seperti panah yang diarahkan dari jauh. Menjadi binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-10, itu adalah salah satu penguasa di rawa-rawa ini, yang tentu saja memiliki metode sendiri untuk mengunci lokasi Longhaon dan 2 lainnya. Dan selanjutnya, hanya butuh 3 kilatan baginya untuk melihat kelompok Longhaon. Namun, juga pada saat itu juga, sosok gagah dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba berbalik, ia melihat ke tempat tinggalnya di arah yang berlawanan. Karena pembekuan yang tiba-tiba ini, penampakan Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King ini menjadi terlihat. Penampilannya mirip dengan Shallallahu Alaihi Wasallam Skates biasa, yang dalam hal ini mirip dengan ikan. Di kepalanya ada tanduk besar, dengan bilah tajam berkilauan dalam cahaya perak di kedua sisinya. Cahaya yang dipancarkan darinya bahkan lebih dalam warnanya daripada mitos, dan bahkan lebih terang dari esensi emas. Juga, pancaran yang keluar dari tubuhnya diwarnai dengan campuran hijau dan perak. Dari perutnya, 2 jenis sayap mencuat. Jenis sayap ini masih belum cukup untuk memungkinkannya terbang, tetapi memungkinkannya untuk meluncur. Menjadi binatang ajaib yang kuat yang mengalami evolusi tak terhitung untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia luar, Gen Shallallahu Alaihi Wasallam Skate sudah tidak sama lagi, menjelaskan mengapa Shallallahu Alaihi Wasallam Skate ini mampu meluncur. Setelah ribuan tahun, siapa yang bisa yakin bahwa mereka masih tidak bisa menumbuhkan sayap? Di balik tanduknya, kedua mata Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King tampak lembut dan kurus, memperlihatkan ekspresi suram. Kedua matanya mengerut, mengeluarkan tatapan bingung. Setelah mencapai levelnya, binatang ajaib akan memiliki kecerdasan yang cukup besar. Menuju provokasi Longhaon, itu tentu saja bertindak atas nama saudara-saudaranya,
tapi tepat ketika hendak mengejar sekelompok Longhound, tiba-tiba memiliki rasa krisis yang besar. Perasaan krisis ini tidak ditujukan padanya, tetapi pada habitat kerabatnya. Teriakan Phoenix yang bergema terdengar di udara, dan nyala api biru besar terbang di cakrawala. Karena keberadaannya, Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, teleportasi spasial lain terjadi, kali ini tidak ditujukan untuk mengejar kelompok Longhound, tetapi ke arah rumahnya. Ketiganya tentu saja penuh kebencian, tetapi dibandingkan dengan habitat yang telah mereka bangun selama ribuan tahun terakhir, mereka tidak berarti apa-apa. Nyala api biru yang menyilaukan itu sudah dianggap sebagai ancaman besar dalam indera Raja Skate Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dibiarkan masuk ke dalam danau, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang berani dia bayangkan. Namun, langkah ini datang terlambat pada akhirnya. Begitu Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King melakukan teleportasi dirinya di kisaran danau, seekor Phoenix biru sudah jatuh ke dalam, membuat jalan di danau yang jernih. Saat teriakan tajam keluar dari mulut Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King, tubuhnya melintas, memasuki danau. Tapi saat itu juga, air di dalamnya sangat mendidih. Dalam kepanikan total, sejumlah besar Shallallahu Alaihi Wasallam Skates keluar dari danau yang segera berubah menjadi biru. Air yang terciprat menguap dengan kecepatan yang mengerikan, dan danau yang awalnya tidak begitu besar ini berkurang ukurannya dengan sangat cepat, secara bertahap mengungkapkan lahan basah yang awalnya tersembunyi di dalam danau. Menjerit berturut-turut, kemarahan Shallallahu Alaihi Wasallam Skate mencapai titik ekstremnya, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak berdaya dalam situasi ini. Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King adalah binatang ajaib berelemen spasial dan angin, bukan makhluk berelemen es. Apa yang bisa dilakukannya untuk membuat air yang menguap menjadi dingin? Secara kebetulan, suhu tinggi ini tidak bertahan terlalu lama, dan setelah danau kehilangan sepertiga ukurannya, situasi akhirnya menjadi tenang. Padahal, ini terkait erat dengan tingkat kelembaban di tempat ini, jika ini terjadi di luar rawa-rawa ini, kerusakannya akan lebih parah. Namun meski begitu, hilangnya sepertiga danau jelas merupakan hal yang sangat buruk bagi kelompok Shallallahu Alaihi Wasallam Skates ini. Siapa yang tahu berapa lama mereka akan mengumpulkan begitu banyak air di sana? Danau yang airnya jernih ini tidak hanya digunakan sebagai habitatnya, tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan air dalam jumlah besar. Dan penerima manfaat pertama dari tanaman air ini adalah Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King. Air di danau masih mendidih, sehingga Shallallahu Alaihi Wasallam Skates tidak mau bergerak ke dalam, dan tanaman air di dalamnya kemungkinan besar terbawa arus mendidih. Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King masih bergerak, mengeluarkan semburan energi spasial di udara, menghasilkan jaring perak yang sangat besar, membelah udara. Namun, bahkan jika itu lebih kuat, apa yang bisa dia capai dengan udara? Ini tidak lebih dari ventilasi yang sia-sia. Di udara, Lin Xin terbawa oleh Han Yu, sementara Hao Yue menunggu mereka di langit. Hao Yue adalah kartu truf terakhir yang disimpan oleh Longhound, digunakan sebagai barisan belakang dan pengalih perhatian terakhir mereka. Longhound tidak akan mengalami kesulitan untuk merasakan keberadaannya karena kontrak darah mereka, dan untuk bersatu kembali dengannya. Saat ini, Lin Xin memiliki wajah yang sangat pucat, berkeringat, tetapi dia masih sangat bersemangat. Sore ini, mereka dikejar seperti anjing oleh Shallallahu Alaihi Wasallam Skates ini, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang keputusasaan mereka tentang hal itu. Ini akhirnya bisa dilihat sebagai balas dendam yang baik. Semua ini berjalan sesuai dengan rencana mereka, dirumuskan terutama oleh Longhound, dan ditingkatkan dengan bantuan semua orang di tim. 3 dari Longhound, Sima Xian, dan Wang Yuanyuan akan bertindak sebagai kekuatan penyerang utama, dengan bantuan penjaga suci ke-11 dan ke-12. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Shallallahu Alaihi Wasallam Skates sebanyak mungkin. Diumpan oleh pengawal suci ke-10, Shallallahu Alaihi Wasallam Skates keluar seperti yang diharapkan, dan Longhound sedang menunggu di udara agar mereka kembali ke habitatnya. Pada saat ini, kewaspadaan mereka akan berada di titik terendah, sementara kelompok Longhound dipersiapkan dengan kekuatan mereka terpelihara dengan baik, memiliki teknik terbesar mereka siap diluncurkan.
Dengan dua penjaga suci dan Yating, mereka bertiga mengeluarkan ledakan kekuatan instan terbesar mereka, berhasil membunuh beberapa Shallallahu Alaihi Wasallam Skates dalam sekejap yang kekuatannya adalah serangan mereka dengan kualitas pertahanan yang sangat rendah. Meteor cahaya Yating sangat menentukan, berhasil membelah seluruh kelompok yang dibentuk oleh Shallallahu Alaihi Wasallam Skates, dan mengguncang sejumlah besar dari mereka, memberi tiga lainnya banyak waktu. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Long Haon menyuruh Lin Xin dan Han Yu pergi terlebih dahulu, membuat jalan memutar dari danau, untuk pergi ke sisi lain, di mana persiapan untuk kompor spiritual Blue Fire Phoenix disiapkan. Terlepas dari apakah Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King hadir, ketika sinyal Long Haon datang, Lin Xin bersiap untuk bertindak, memancing kekuatan musuh terbesar. Yang mengirimkan sinyal adalah pengawal suci ke-10 yang telah menarik Shallallahu Alaihi Wasallam Skate sebelumnya. Dengan keberadaan melodi abadi, hubungannya dengan Long Haon dipertahankan tanpa masalah. Setelah mengejek musuh padanya, dia kembali ke Lin Xin dan Han Yu. Fakta bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King benar-benar muncul segera membuat Lin Xin khawatir, yang tidak ragu-ragu untuk menggunakan Phoenix Api Biru dengan kekuatan penuh, jadi mengapa dia tidak menahan apapun dalam serangan habis-habisan dengannya. Kemudian diikuti kemunculan tiba-tiba Phoenix Api Biru yang mengerikan, yang mengarah ke habitat Shallallahu Alaihi Wasallam Skates. Di depan Phoenix of Blue Flames yang sangat mengesankan, Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King tidak punya pilihan selain menghadapinya, tapi hasilnya ternyata lebih baik dari yang mereka bayangkan. Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King tidak mengejar mereka. Sangat cepat, semua orang berkumpul di punggung Hao Yue, dan sayap besarnya terbuka, membawa mereka melalui gas beracun saat ia terbang jauh. Sampai sekarang, semua orang tidak berani bersantai, kemampuan teleportasi spasial dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King terlalu menakutkan. Jika dia bertekad untuk mengejar mereka, menghadapinya tidak akan mudah bagi kelompok itu. Chair tidak bergabung dalam pertempuran dari awal sampai akhir, dan tetap sebagai truf tersembunyi Long Haon. Salah satu alasannya adalah karena Chair sendiri belum terbiasa dengan kemampuannya sendiri, dan yang lainnya karena kekuatan sabit Dewa Kematian. Jika Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King benar-benar memutuskan untuk mengejar, mungkin Long Haon dan Chair harus berusaha sekuat tenaga untuk memberi semua orang waktu untuk melarikan diri. Ini semua hipotetis, dan berpikir lebih jauh tentang ini adalah sia-sia. Saat Hao Yue terbang menjauh dari danau, semua orang akhirnya mereda dari kegugupan yang mereka miliki di dalam. Lin Xin menunjukkan Long Haon gerakan jempol, sebelum menutup matanya, menderita seperti si Masian dari efek samping dari kompor spiritualnya. Han Yu menyatakan sambil tersenyum, seperti yang diharapkan, Kapten menunjukkan pandangan ke depan yang luar biasa. Dengan Phoenix of Blue Flames yang ditujukan ke habitat mereka, Shallallahu Alaihi Wasallam Skates ini benar-benar tidak berani mengejar kita lebih jauh, dan memilih untuk mempertahankan rumah mereka sendiri. Long Haon menggelengkan kepalanya untuk menjawab, operasi ini benar-benar berbahaya. Teror dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King ini bahkan melebihi ekspektasiku. Meskipun pada saat mereka bertiga dikejar oleh Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King, mereka tidak benar-benar harus bersilangan tangan, Long Haon dapat dengan jelas merasakan teror dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King. Energi spiritual di udara semuanya berubah menjadi elemen spasial, dan bahkan dewa pilihan seperti dia tidak dapat merasakan esensi cahaya apapun. Ini menandakan bahwa Raja Skate Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus melampaui 200.000 unit energi spiritual, menjadikannya bukan binatang ajaib biasa dari peringkat ke-10. Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu menaruh perhatiannya pada mereka, melarikan diri akan menjadi hal yang sangat sulit bagi mereka untuk dilakukan. Sampai mereka aman, punggung Long Haon masih meneteskan keringat. Han Yu mengangguk, kali ini benar-benar penuh dengan bahaya besar. Kapten, haruskah kita kembali ke Menara Keabadian untuk beristirahat dan mengatur ulang? Long Haon mengangguk, nyanyian tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan lembut perlahan-lahan menyala, menyelimuti semua orang di ruang lingkupnya. Menunjukkan ketergantungannya, Han Yu juga melepaskan kemampuan dari tungku spiritualnya sendiri, menyelimuti semua rekannya dengan itu. Tiba-tiba, murid Long Haon berkontraksi, dan mantranya menjadi tergesa-gesa. Sementara itu,
Hao Yue mengeluarkan raungan, melepaskan kilatan warna-warni yang menutupi semua orang secara bersamaan. Segera, kelima kepalanya terangkat ke atas dan menggeram, melepaskan pancaran warna penta yang menakutkan dan mistis. Essence of Disorder berwarna penta. Cahaya keperakan muncul di udara tanpa suara, berbenturan dengan Essence of Disorder berwarna penta yang sedikit menundanya. Detik berikutnya, Long Haon dan rekan-rekannya menghilang, sudah berteleportasi karena hanya secercah cahaya yang tersisa. Chapter 433 Melihat Raja Skate 3. Kilatan perak yang tertunda itu mengguncang Hao Yue dengan kekuatan, menggunakan bagian atas tanduknya, penuh dengan niat jahat. Dan di lokasi sebelumnya dari kelompok Long Haon, kilatan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, dengan panik menjerat di udara. Siluet keperakan menghilang di udara pada saat berikutnya, sebelum muncul kembali 3 detik kemudian. Tujuannya adalah untuk mengikuti kelompok Long Haon menggunakan kekuatan spasial dan membunuh mereka, tapi sayangnya gagal dalam usahanya. Benar, yang mengejar adalah Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King. Menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-10, persepsinya bahkan lebih menakutkan dari apa yang kelompok Long Haon bisa bayangkan. Setelah udara di sekitarnya dipenuhi dengan esensi spasial, semua yang ada di ruang lingkupnya berada di bawah kendalinya. Setelah habitatnya diserang, Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King mengaku menghindari mengambil risiko, tetapi setelah memastikan semua kerabatnya aman, Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King melakukan pencarian menyeluruh. Setelah memastikan tidak ada ancaman lain, Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King mengejar mereka, penuh dendam. Ketika datang pada mereka, itu bahkan mengandalkan teleportasi spasial berulang. Jika saran Han Yu datang sedikit kemudian, mungkin mereka akan terkena serangan mengerikan dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King. Dan hal yang sama akan terjadi jika reaksi Long Haon hanya sedikit lebih lambat. Dan hal penting lainnya adalah bahwa Hao Yue memiliki Essence of Disorder elemen kuinari yang disiapkan sebelumnya, yang meledak seketika saat ini, mengulur waktu yang berharga untuk grup. Pada saat Long Haon membawa semua orang kembali ke Menara Keabadian, ia menemukan bahwa pakaian di dalam baju besinya benar-benar basah oleh keringat. Sesaat sebelum benar-benar berbahaya. Dia merasakan kematian lebih dekat dengan mereka dalam petualangan ini daripada saat mereka melawan Ahbao. Bahkan jika Ahbao bahkan lebih kuat, dia belum menembus langkah ke-9, dan penghilang pemburu iblis itu sama. Namun, Raja Skate Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya setara dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-9, itu juga ahli dalam pelanggaran. Jika serangannya benar-benar berhasil, tidak satu pun dari mereka yang berhasil keluar. Di depan kekuatan absolut, bahkan alat surgawi tidak akan berdaya. Ekspresi di wajah mereka sangat tidak sedap dipandang, terutama untuk Long Haon yang kesalahan fatalnya bisa menjadi alasan kematian seluruh tim mereka. Semua orang terdiam, dan semua orang tampak basah oleh keringat. Tidak ada yang akan takut di depan kematian, terutama ketika diletakkan dalam jarak yang begitu dekat darinya. Long Haon mengatupkan giginya erat-erat, tetap diam untuk waktu yang lama. Tampak putus asa, Hao Yue merangkak di lantai. Beruntung pada saat dia meluncurkan Essence of Disorder, Han Yu telah melepaskan kekuatan tangguh dari Spiritual Stove of Blessing of Light, memastikan dia pulih dengan cepat. Kalau tidak, cerukannya dari pelepasan mantra yang begitu kuat akan menjadi lebih besar. Essence of Disaster pada awalnya adalah sihir bawaan Hao Yue, dengan kekuatan yang tidak diragukan lagi, tetapi titik lemahnya tetap bahwa tidak peduli seberapa kuat Hao Yue, melepaskan mantra ini akan hampir menghabiskan semua energi spiritualnya. Namun, pukulan sebelumnya mengungkapkan kekuatan sebenarnya yang dicapai Hao Yue setelah berevolusi. Ketika diserang oleh elemen penta Essence of Disaster, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tertunda selama lebih dari 5 detik. Seorang pengguna atribut spasial seperti Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King tidak dapat berjuang bebas dari efek mantra, hanya menjaga dirinya tidak terluka paling banyak. Maaf semuanya. Saya perlu meninjau kembali keputusan saya, perencanaan saya tidak cukup menyeluruh, menempatkan kelompok kami dalam bahaya besar. Sebagai kapten, tanggung jawab ada pada saya. Bos, jangan seperti ini.
Siapa yang menyangka bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King akan sekuat itu? Sambil menanggung serangan balik dari kompor spiritualnya, Sima Xian berkata dengan tergesa-gesa. Han Yu juga mengangguk, itu benar. Semua ini melampaui harapan kami. Itu semua tanggung jawab kita, jangan hanya menyalahkan diri sendiri. Membiarkan senyum pahit, Long Haon menggelengkan kepalanya, tidak. Sebagai kapten, saya masih membawa Anda ke sana meskipun menyadari bahwa kita mungkin akan bertemu dengan Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King yang kuat. Ini sudah menjadi kesalahan. Seandainya seseorang telah hilang hari ini, saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya sendiri selamanya. Saya yang salah. Sebagai hukuman untuk itu, saya akan melepaskan semua keuntungan dan pil buah hutan yang akan kita peroleh dari perjalanan ke sini. Kapten, yang salah seharusnya aku. Itu semua karena keegoisanku, jadi aku, meskipun teguh, Wang Yuanyuan mau tidak mau mengeluarkan jejak merah di rongga matanya. Orang yang paling diuntungkan dari pembunuhan Shallallahu Alaihi Wasallam Skates adalah dia, dan justru karena dia kekurangan peralatan atribut spasial, Long Haon melakukan usaha ini. Mengungkapkan sedikit senyuman, Long Haon mengangkat tangannya untuk menghentikan Wang Yuanyuan dari mengatakan lebih banyak, baiklah, kita akhirnya bisa dianggap aman. Saya sekarang pasti akan lebih berhati-hati ketika merencanakan tindakan kita selanjutnya. Semua orang harus pergi istirahat yang baik. Setelah 2 teleportasi ini, kita harus tinggal di sini untuk waktu yang lama sebelum keluar. Ini harus menghindari bertemu dengan Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King yang menunggu untuk menyergap kita untuk keluar. Khususnya Lin Xin dan Sima Xian yang menderita efek samping dari kompor spiritual mereka atau Hao Yue yang membutuhkan waktu untuk pulih setelah melepaskan Essence of Disaster dan bahkan Long Haon membutuhkan waktu untuk istirahat. Faktanya, saat menggunakan Storm of Blades, dia juga menggunakan kombinasi kekuatan penyimpanan dan meskipun itu tidak menggunakan niat pedangnya, konsumsi energi spiritualnya sangat besar. Kompor pemberkahan cahaya spiritual Han Yu dihentikan sebelum berakhir karena teleportasi, jadi semua orang jelas agak terpukul. Meskipun mereka gagal menemukan jejak klan ular iblis, keuntungan mereka masih berlimpah, baik itu dari Boas Hutan atau Shallallahu Alaihi Wasallam Skates. Mereka semua adalah harta langka. Long Haon yakin bahwa karena Dewa Ular Iblis Andromalius bersedia menghabiskan begitu banyak waktu di rawa kesuraman ini, pasti ada sesuatu yang menariknya ke sini. Dia tidak mungkin tidak menyadari keberadaan habitat Shallallahu Alaihi Wasallam Skates di sini, atau tentang makhluk-makhluk yang menargetkan kelompok Long Haon ini. Meskipun perusahaan ini berbahaya, hasilnya tidak diragukan lagi luar biasa. Setelah mengumpulkan 11 Shallallahu Alaihi Wasallam Skate secara total, membuat satu equipment legendari per orang seharusnya bisa dilakukan dengan mengandalkannya. Dengan demikian, Long Haon saat ini tidak sedikit pun khawatir. Hadiah mereka sudah banyak, dan keuntungan yang bisa mereka peroleh dengan membunuh ular iblis akan lebih besar lagi. Jika musuh tidak terkalahkan, mengakhiri perjalanan pembantaian mereka di sini, itu sudah cukup baik. Dari keberangkatan mereka dari aliansi kuil kali ini, kerugian terbesar adalah mengenai ingatan cair, jika tidak, tujuan mereka secara keseluruhan sudah tercapai, karena kebangkitan cair sebagai dewa pilihan sudah selesai. Menara keabadian dengan cepat menjadi sunyi, dan semua orang mulai berkultivasi. Long Haon belajar pelajaran dari pertemuannya dengan Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King. Dia harus lebih berhati-hati sejak saat itu. Waktu istirahat dan reorganisasi ini memakan waktu tidak kurang dari 3 hari. Hanya ketika Sima Xian dan Lin Xin pulih dari serangan balik tungku spiritual mereka masing-masing, mereka akhirnya kembali ke rawa kesuraman. Long Haon mengambil inisiatif untuk mengangkut dirinya kembali ke rawa-rawa. Dia bisa dianggap sebagai landasan teleportasi kelompok mereka. Lokasinya akan menjadi tempat di mana rekan-rekannya akan diteleportasi. Ketika kembali di rawa kesuraman, Long Haon mencoba menyembunyikan auranya sendiri sebanyak mungkin sambil memblokir racun, menjaga jarak dari habitat Shallallahu Alaihi Wasallam Skates sejauh mungkin. Dengan Hao Yue yang tersisa di menara keabadian, Long Haon mampu memicu kontrak darahnya untuk memanggil dirinya sendiri di sisinya kapan saja, yang jauh lebih cepat daripada teleportasi melalui melodi abadi.
Bahkan jika Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King muncul kembali, dia akan punya waktu untuk melarikan diri. Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King ternyata tidak cukup sabar untuk menunggu di tempat ini, jadi Long Haon terbang dengan mulus. Gas beracun di udara ditangkis dengan armor energi spiritualnya, mengeluarkan suara puff berulang kali. Meskipun demikian, Long Haon saat ini memiliki 3 rongga spiritual, meskipun esensi cahaya di rawa-rawa tidak banyak, pemulihannya masih menetralkan konsumsi dari menolak kabut beracun. Bergerak sebagai satu orang pasti akan selalu jauh lebih mudah daripada berkelompok, dan dengan pelajaran dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King, Long Haon berhasil pergi dengan cepat sendirian. Setelah tidak kurang dari setengah jam penerbangan, ketika mencapai jarak yang jauh dari wilayah Shallallahu Alaihi Wasallam Skates, dia memanggil rekan-rekannya kembali ke sini. Pada saat perawakan besar Haoyue ini muncul di rawa kesuraman, garis pandang Long Haon akhirnya dibersihkan. Penyerapan panjang seperti paus Little Purple membersihkan sebagian besar kabut beracun saat dia menyedotnya. Semua racun ini dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Pulihkan energi spiritual kalian semuanya. Memanggil cahaya riak, Long Haon menjaga tempat itu. Menara keabadian adalah tempat di mana mayoritas kelompok tidak dapat memulihkan energi spiritual, dan bahkan jika tempat ini kurang, berbagai elemen masih ada. Duduk di punggung Haoyue, semua orang mencoba memulihkan energi spiritual mereka. Little Light dan Little Flame masing-masing melepaskan kemampuan yang dekat dengan spiritual gathering halo. Selain Wang Yuanyuan, seluruh kelompok pulih dengan kecepatan yang cukup besar. Adapun Chen Ying'er, dia tidak berpartisipasi dari awal hingga akhir, dan tentu saja tidak perlu pulih. Ah! Dengan teriakan alam, Chen Ying'er menarik perhatian Long Haon ini. Apa masalahnya, Ying'er? Chen Ying'er memegang babi harta karun di tangannya. Bos, lihat. Gadis ini sangat bangga pada intinya, dan masih memanggil Long Haon dengan namanya atau sebutan kapten pada saat mereka baru saja menjadi pemburu iblis. Tapi sebagai tim terus jatuh tempo, ketika melihat segala sesuatu yang Long Haon lakukan demi tim, dia mulai dengan tulus memanggilnya sebagai kapten, meskipun Long Haon sebenarnya sedikit lebih muda darinya. Long Haon kemudian menemukan bahwa di tangannya, cermin gambar harta babi mengeluarkan kecemerlangan warna emas, hanya terlihat sangat samar. Ini adalah, Long Haon menatap Chen Ying'er dengan ragu-ragu. Tangan kiri Chen Ying'er bersentuhan dengan bagian bawah dahinya, dan sedikit riak bengkok muncul di babi. Segera, mata S1MC High Pronunciation Dul berbinar, memancarkan cahaya serupa. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menemukan sesuatu yang baik. Di sana. Di sana, Chen Ying'er mengarahkan tangannya ke arah tertentu. Baru kemudian Long Haon ingat bahwa babi harta gambar cermin ini juga memiliki kemampuan berburu harta karun. Meskipun demikian, dia tidak bisa tidak merasa agak tidak yakin, bagaimanapun juga, dalam perjalanan mereka sebelumnya ke Illusory Paradise, dia tidak melihat tampilan kemampuan ini dari si kecil. Chapter 434 Dewa Ular Iblis dan Raja Boa Hutan. Apakah informasinya dapat dipercaya? Mengapa dia tidak membantu kita terakhir kali, ketika kita sedang mencari kompor spiritual di Illusory Paradise? Setelah bertanya kepada S1MC High Pronunciation Dul, Chen Ying'er menjawab, S1MC High Pronunciation Dul berkata bahwa kekuatan suci Dewi Alam bertindak sebagai perisai di surga ilusi, menghalangi kemampuannya untuk mendeteksi harta karun di sana. Tapi dia yakin bahwa benar-benar ada harta yang bagus di arah ini. Dia tidak tahu tentang kekhususannya, tapi itu pasti setidaknya satu harta atribut cahaya. Long Haon bertanya, dapatkah S1MC High Pronunciation Dul merasakan tingkat bahaya di sekitar lokasi harta ini? Chen Ying'er menggelengkan kepalanya, dia tidak mampu mengatakan itu. Kemampuan ini hanya memberikan lokasi kasar dari harta itu. Kami sekarang sekitar 10 km jauhnya dari harta karun itu. Semakin dekat kita dengan harta itu, semakin akurat kemampuannya untuk menemukan. Long Haon menyipitkan matanya, bergumam sebagai reaksi, jika memang ada harta karun di sini, mungkin itu adalah target dari Dewa Iblis Ular Iblis. Setelah semua orang pulih dalam energi spiritual, saya akan melihatnya.
Ini tidak benar-benar menunjuk kelompok, tapi Long Haon yang membuat tekad untuk pergi sendiri. Setelah semua setidaknya mereka akan lebih aman akan menjadi. Chen Ying'er mengajukan diri untuk menemani, bos, maka saya akan membawa S1MC High Pronunciation dan mengikuti. Long Haon mengangguk menerima. Membawa Chen Ying'er bersama itu perlu. Lebih tepatnya, ini tentang membawa cermin gambar harta karun babi S1MC High Pronunciation. Jika indranya menjadi lebih akurat, menyuruhnya menunjukkan jalan secara alami akan menghasilkan jalan memutar yang lebih sedikit, tetapi hanya Chen Ying'er yang dapat berkomunikasi dengannya. Long Haon tidak mau membiarkan dia memimpin, karena mereka cukup berpengalaman untuk mengkonfirmasi bahwa reputasi sebagai tanah kematian rawa suram bukan hanya rumor. Jika keberuntungan mereka menjadi buruk, mungkin mereka semua akan mati di sini. Tidak mengherankan bahwa Dewa Ular Iblis Andromalius, yang memerintah Provinsi Ular Iblis, telah tinggal di sini begitu lama tanpa menemukan target yang ditentukan. Hanya ketika rekan-rekannya memulihkan keseluruhan energi spiritual mereka, Long Haon membawa mereka kembali ke Menara Keabadian, demi membuat persiapan mereka. Dengan cara ini dia juga mengkonfirmasi batasnya dalam jumlah kemungkinan teleportasi. Setelah melalui perbaikan terus-menerus, Long Haon saat ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 2 teleportasi kolektif dalam waktu singkat. Satu akan instan, sedangkan yang kedua akan membutuhkan dia untuk meluangkan waktu untuk membaca mantra. Karena mereka sangat mungkin diambang bertemu dengan Dewa Ular Iblis, dia jelas tidak akan berani gegabah, dan lebih suka menunggu beberapa jam lagi, untuk menghindari risiko menempatkan rekan-rekannya dalam bahaya besar. Chair berdiri dengan tenang di samping, melihat Long Haon dan yang lainnya mendiskusikan rencana dan tindakan balasan. Tanpa perintah dia mulai cemberut, karena jelas bahwa Long Haon tidak termasuk dia dalam rencana. Hal ini membuat Chair merasa sangat tidak puas. Aku juga ingin dimasukkan dalam rencanamu. Chair diperpanjang kepalanya di sisi wajah Long Haon ini. Saat rambut lembutnya bersentuhan dengan wajah Long Haon, membuatnya merasakan aroma familiarnya. Long Haon berbalik kaget, menatap matanya, dan merasakan beberapa perbedaan dalam dirinya. Apakah kamu bisa mengendalikan kemampuan bertarungmu? Long Haon bertanya dengan tergesa-gesa, penuh kendali diri. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki keinginan untuk memberikan ciuman tiba-tiba di pipinya. Chair mengangguk, tidak masalah. Ketika menjadi berbahaya, saya sepertinya bisa memasuki kondisi khusus, memungkinkan saya untuk bertarung. Merasa tak berdaya, Long Haon memberinya tanggapan, tapi bagaimana aku bisa membiarkanmu menghadapi situasi bahaya? Musuh yang akan kita hadapi selanjutnya kemungkinan besar akan menjadi yang paling sulit untuk ditangani di seluruh rawa kesuraman. Dalam ketidakpuasan, saya menjawab, saya tidak peduli. Aku ingin pergi. Bukankah kamu memberitahuku bahwa aku seharusnya menjadi wakil kapten dari pasukan perburuan iblis kita? Bagaimana saya bisa ditinggalkan di sini sendirian ketika semua orang akan berperang? Dan mungkin beberapa ingatanku akan kembali melalui pertempuran. Setidaknya aku bisa mengingat tentang pertarungan. Melihat tampilan mendesak Chair, Long Haon menjawab, agak tak berdaya, oke. Tapi kamu harus mendengarkan rencanaku, dan tidak bisa bertindak membabi buta tanpa berpikir. Oke. Kali ini, Chair tampak senang saat dia menjawab. Sejak kehilangan ingatannya, dia telah mengikuti Long Haon untuk waktu yang baik. Keadaan panik, ketidakberdayaan, dan kehilangan aslinya berangsur-angsur menjadi tenang, ketika dia mengetahui bahwa mengikuti orang-orang ini sebenarnya tidak buruk. Mereka sangat peduli padanya, dan semuanya sangat menghormati Long Haon. Chair mendengar Long Haon mengatakan bahwa di seluruh tim, mereka adalah 2 yang termuda. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Long Haon mendapatkan rasa hormat seperti itu dari rekan-rekannya? Chair selalu merasa bingung atas masalah ini, tetapi secara bertahap menemukan jawabannya selama kerja keras mereka di rawa kesuraman. Kepercayaan mereka datang dari kekuatan dan sikapnya. Sebagai kapten dari pasukan pemburu iblis ini, Long Haon selalu memimpin untuk menghadapi musuh terkuat, dan tidak akan menyia-nyiakan biaya apapun untuk datang membantu ketika yang lain membutuhkan perlindungannya. Dan kemudian, ada juga kemampuan memerintah dan perencanaannya yang luar biasa.
Semua rencananya tanpa gagal akan mendapatkan persetujuan dari tim. Meski begitu, dia akan tetap mempertimbangkan saran rekan-rekannya untuk memperbaikinya. Dapat dikatakan bahwa Chair secara bertahap tertarik pada bagian luar biasa Long Haon, dan mendapatkan kepercayaan terhadapnya bersama dengan semacam perasaan yang tak teraba. Dia merasa tergesa-gesa untuk memulihkan ingatannya, berpikir, itu cukup bagus bahwa dia pacarku, tapi bagaimana bisa ada perasaan di antara kami berdua? Akhir-akhir ini, saat yang lain sedang berkultivasi, Chair mengalami cukup banyak rasa sakit sendirian, karena semua usahanya untuk mendapatkan kembali ingatannya ternyata tidak berhasil. Setiap kali dia mencoba mengakses ingatannya, itu membuatnya sakit kepala parah. Paling-paling, dia akan melihat beberapa fragmen gambar dalam indranya, seolah-olah ingatannya yang hilang disegel di dunia lain dari tubuh fisiknya, dan yang dia butuhkan adalah jembatan untuk menghubungkan dua dunia ini. Dari penundaan awal 6 jam, sekarang hanya diperlukan 3 jam menunggu sebelum kemampuan teleportasi menjadi dingin. Setelah diskusi menyeluruh tentang rencana mereka, Long Haon menyuruh semua orang masuk ke kondisi meditasi. Meskipun Wang Yuanyuan dan Chen Ying'er tidak perlu memulihkan energi spiritual, ini setidaknya akan meningkatkan kondisi mental semua orang ke puncak. Cahaya redup menyinari rawa kesuraman sekali lagi, saat Long Haon membuka keempat sayap di punggungnya, sambil meletakkan tinju kanannya di dadanya. Dengan kilatan cahaya keemasan lainnya, Chen Ying'er muncul di sampingnya, memegang babi kecil S1MC Pronunciation Dul di lengannya. Chen Ying'er tertawa bahagia, melihat sekeliling saat dia membelai punggung babi kecil S1MC Pronunciation Dul, membuatnya merasakan arah harta karun itu. Long Haon sekali lagi mengarahkan tangan kanannya ke depan, lalu sosok hijau muncul di belakang punggung Chen Ying'er. Itu adalah pengawal suci ke-10. Satu-satunya misi yang diberikan Long Haon padanya adalah untuk melindungi Chen Ying'er dengan baik. Pergi. Melihat Chen Ying'er menunjuk suatu arah, Long Haon membentangkan mantel suci, menutupi mereka bertiga di dalam, sambil mengeluarkan persepsinya untuk merasakan kemungkinan bahaya di sekitar mereka. Untuk keamanan lebih, kelompok Long Haon ini terjebak dekat dengan tanah saat terbang. Pada saat genting, pengawal suci ke-10 akan kapan saja dapat membawa Chen Ying'er menjauh dari bahaya, dan dalam hal reaksi, itu adalah seseorang yang Long Haon tidak bisa dibandingkan dengannya. Melambaikan di tangan kanannya Rippling Light dengan Glorious Holy Shield yang rusak parah di tangan kirinya, Long Haon berdiri di depan. Karena tidak perlu berjalan di rawa-rawa, tugasnya membuka jalan jauh lebih santai, karena hanya tanaman merambat yang lebih besar yang menghalangi jalan mereka. Setelah maju sekitar 1 kilometer, Long Haon tiba-tiba menghentikan langkahnya, melakukan gerakan diam di tangan. Chen Ying'er dan pengawal suci ke-10 di belakangnya berhenti, dan kedua mata Long Haon menyala dengan cahaya terang. Memutar kepalanya, dia melihat ke pengawal suci ke-10. Mata pengawal suci ke-10 berkedip-kedip dalam cahaya, yang merupakan tanda hubungan jiwanya dengan melodi abadi. Long Haon bertukar persepsi dengan para penjaga suci dengan cara ini. Meskipun melihat jauh tidak mungkin dalam kabut beracun ini, persepsi Long Haon cukup untuk menggantikannya. Setidaknya dalam kisaran terbatas, itu cukup akurat. Pengawal suci ke-10 mengangguk padanya, sebelum berubah menjadi angin dingin, menuju kabut beracun. Energi spiritual hijau secara mandiri mengelilingi tubuhnya, melindunginya dan membuatnya tampak seperti sambaran petir hijau. Cahaya terang di mata Long Haon berubah bahkan lebih intens, saat ini dia tidak perlu menggunakan energi spiritual apapun, tetapi konsumsi kekuatan mentalnya cukup besar. Beberapa saat kemudian, kilatan hijau menyerbu ke arah mereka, tiba di depan Long Haon dan Chen Ying'er. Itu adalah pengawal suci ke-10, yang kembali dengan mayat, milik ular iblis setinggi sekitar 3 meter, yang ekor panjangnya menempati 2/3 dari ukurannya. Tenggorokannya diiris, memperlihatkan tulangnya. Luka ini terlihat sangat fatal. Setelah merasakan kehadirannya sebelumnya, Long Haon memerintahkan pengawal suci ke-10 untuk membuangnya. Mengingat kemampuannya, mencapai itu tanpa jejak bukanlah prestasi yang sulit baginya, dan akan lebih efektif daripada Long Haon mencoba membunuhnya. Sepertinya penilaianku tidak salah.
Persepsi S1M High Pronunciation Dul memang cukup akurat. Di rawa kesuraman ini seharusnya ada semacam harta karun, yang seharusnya menjadi target dari dewa setan ular iblis Andromalius. Dan kami semakin dekat dengan target itu. Mengatakan itu, Long Haon menunjukkan jempol ke pengawal suci ke-10. Chen Ying'er bertanya, lalu apa yang harus dilakukan? Sambil tersenyum, Long Haon menjawab, tentu saja kita harus pergi ke jalan yang aman, dengan memusnahkan bawahannya di jalan sambil maju. Pengawal suci ke-10, kami akan mengganggumu. Nyala api di mata pengawal suci ke-10 berdenyut lebih kencang, seolah mengeluarkan kebanggaan. Long Haon menemukan pohon anggur yang agak besar, mengangguk ke Chen Ying'er setelah memastikan keamanan, dan kemudian memanggil pengawal suci ke-12 untuk berjaga-jaga. Dia sedang duduk bersila di dekat tanaman merambat, saat kilatan emas di matanya berubah menjadi warna yang lebih dalam, memberikan anggukan kepada pengawal suci ke-10. Chapter 435, Dewa Ular Iblis dan Raja Boa Hutan, 2. Long Haon saat ini tidak hanya bertindak sebagai mata pengawal suci ke-10, tetapi juga komandannya. Di benak pengawal suci ke-10, sesuatu yang menyerupai peta muncul, menunjukkan lokasi semua musuh di sekitarnya yang terdeteksi oleh Long Haon. Musuh sangat terkonsentrasi, tetapi dalam kabut tebal ini, lingkungan lebih dari cocok untuk pengguna angin yang kuat seperti pengawal suci ke-10. Selain itu, ular iblis ini berada di tengah-tengah pertempuran besar. Kekuatan sihir elemen kegelapan yang intens melonjak di udara, berasal dari pilar besar yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Pilar besar itu benar-benar hitam, berakar pada air kuning kehijauan di rawa-rawa. Di atasnya, orang bertubuh ular tampak berdiri. Monster ini sesekali mengeluarkan kilatan merah dari matanya. Area radius beberapa ribu meter dengan pilar raksasa sebagai inti sepenuhnya dimurnikan, dan dalam lingkup ini, pertempuran besar sedang terjadi. Ular iblis yang kuat satu demi satu memutar tubuh mereka, dipersenjatai dengan tombak, sambil memegang tongkat di sisi lain, dengan panik meluncurkan serangan yang menghancurkan terhadap musuh mereka. Ular iblis ini menggunakan ekornya yang besar untuk bergerak tanpa hambatan di rawa-rawa yang sangat tidak stabil ini. Ular iblis jumlahnya banyak, dan tingginya mencapai 3 meter. Ini bisa dikatakan elit klan ular iblis, dengan masing-masing dan setiap ular iblis setidaknya pada langkah kelima. Musuh mereka tidak mau menyerah. Musuhnya adalah lusinan boas hutan raksasa, serta banyak makhluk yang hidup di rawa kesuraman. Pertempuran itu sangat sengit. Sebagai binatang ajaib dari peringkat ke-8, boas hutan secara logis memiliki keunggulan yang luar biasa, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Ular iblis jumlahnya lebih dari 1000, jauh melampaui boas hutan, dan sangat terorganisir dengan baik, menggabungkan serangan dan pertahanan sebagai satu, dan pengetahuan mereka tentang lawan mereka cukup besar. Jika boa hutan akan jatuh ke tanah, ular iblis akan secara otomatis menyebar, memberikan boa hutan tidak ada kesempatan untuk menelan mereka. Pilar raksasa yang berdiri di rawa-rawa itu juga sangat berguna. Lingkaran cahaya gelap menyebar darinya, menyelimuti ular iblis ini di dalamnya. Elit kuat dari ular iblis setara dengan binatang ajaib dari peringkat ke-6, dan dengan kehadiran kekuatan pendukung yang tangguh, kekuatan bertarung dan pemulihan mereka semua sangat meningkat. Dengan tambahan keunggulan jumlah mereka, Raja Ular Iblis menyerang sekelompok makhluk dari rawa kesuraman, yang dipimpin oleh boas hutan, dan menekan mereka sampai batas tertentu. Pertarungan itu terlihat sudah berlangsung lama, tapi tanahnya tidak dipenuhi dengan mayat dari ular iblis. Ini karena begitu seseorang mati dalam pertempuran, secara alami tidak akan dapat terus bergerak di rawa-rawa, dan tidak diragukan lagi akan ditelan karena kekuatan alam. Di sisi boas hutan terbaring 2 mayat, tergantung di tanaman merambat, diambil oleh mereka sendiri. Namun, meskipun pertempuran itu kejam, orang dapat dengan jelas melihat bahwa kedua belah pihak masih dalam keadaan menahan diri, hanya karena mereka berdua memiliki kekuatan terbesar mereka yang belum campur tangan. Di sisi ular iblis, di atas pilar raksasa berdiri ular iblis sepanjang 5 meter, bangga dan pantang menyerah. Ekornya yang tebal dan keras menopang tubuhnya yang tinggi, tubuh bagian atasnya terlihat sangat kokoh,
dan di atasnya terdapat banyak simbol berwarna biru tua dan merah. Matanya, satu biru, satu merah dan kepalanya botak, dengan hanya beberapa helai rambut biru tua membentuk kuncir kecil. Di masing-masing tangannya ada tombak, dan matanya terus berkedip, melihat ke kejauhan di Forest Boas. Di samping tubuh yang kokoh ini, ular iblis berdiri 4 ular iblis betina yang anggun. Tinggi mereka tidak melebihi 2 meter, dan tubuh mereka berputar di sekitar ekor mereka, dan wajah mereka berwarna putih pucat. Aspek paling menakutkan mereka tetap rambut mereka, yang sebenarnya memiliki penampilan ular kecil. Keempat ular iblis betina ini matanya tertutup, dan kelopak matanya berwarna putih. Tanpa ragu, ular iblis yang sangat tinggi itu adalah pemimpin mereka, peringkat terakhir dari 72 dewa iblis, Andromalius. Dan tentu saja, 4 ular iblis perempuan di sisinya adalah 4 Medusa di bawah komandonya. Meskipun pertempuran cukup intens, sampai sekarang, mereka masih belum turun tangan. Tepat di depan mereka, di belakang boas hutan yang sangat besar itu terbentang boas hutan yang seluruhnya berkulit giok, dengan 3 garis emas di bagian belakang, menunggu dengan tenang. Tubuhnya yang terekspos di rawa-rawa tingginya melebihi 10 meter, berdiri dengan bangga. Meskipun demikian, ketika dia sesekali melihat pilar dewa iblis di belakang Andromalius, matanya akan mengeluarkan beberapa percikan. Raja Boa Hutan. Itu salah satu penguasa asli dari Rawa Kesuraman, binatang ajaib dari peringkat ke-10, Raja Boa Hutan. Meskipun Raja Skate Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan salah satu penguasa Rawa Kesuraman ini, wilayahnya jauh lebih rendah dari Raja Boa Hutan. Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King tidak akan mudah pergi dari wilayahnya, jadi lingkup kendalinya tidak besar. Selama Raja Boa Hutan tidak menyerbu wilayahnya, keduanya secara alami akan hidup harmonis. Tapi Raja Boa Hutan tidak sama, sebagai yang memerintah sebagian besar wilayah di rawa-rawa ini. Selama suatu tempat akan terbentuk dengan rawa-rawa, itu hampir menjadi bayangannya. Kecuali bertemu Shallallahu Alaihi Wasallam Skates atau musuh alami lainnya, ras mereka tak terbendung di rawa-rawa ini. Kilatan tak menyenangkan di mata Andromalius sudah mencapai puncaknya. Untuk menangani boas hutan ini, dia telah membayar biaya yang sangat besar. Yang pertama mengetahui tentang keberadaan harta karun di sini adalah dia. Andromalius sudah tahu sejak lama tentang keberadaan boas hutan di rawa-rawa ini. Menjadi sesama ras reptil, dia secara alami mendapat informasi yang baik tentang pihak lain. Karena itu, dia pernah datang untuk berburu dari mereka sebelumnya, tetapi secara tidak sengaja menemukan bahwa ras boa hutan sepertinya menjaga sesuatu di sana. Oleh karena itu, minat meningkat pada Andromalius yang entah bagaimana ingin melihat ke dalam. Dan ini adalah bagaimana dia bersilangan pedang dengan Raja Boa Hutan untuk pertama kalinya. Boas hutan biasa secara alami bukan tandingan Andromalius, tetapi sebagai binatang ajaib dari peringkat ke-10, Raja Boa Hutan memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, ditambah ini adalah rumahnya. Dalam pertempuran yang dilakukan di sini, Andromalius menderita kerugian besar, dan hampir kehilangan nyawanya. Jika bukan karena beberapa metode khusus yang disediakan untuk dewa iblis yang dia gunakan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Hal ini tidak hanya menjadi aib besar bagi Andromalius, tetapi juga meningkatkan rasa ingin tahu lebih jauh tentang harta yang dijaga oleh boas hutan. Pasti ada beberapa hal baik di dalam yang membangkitkan tekad Andromalius. Di antara 72 dewa iblis, dia hanya peringkat terakhir dari semuanya, dan kekuatannya tidak meningkat lebih jauh setelah mencapai puncak langkah ke-8. Tidak ada yang mau tetap menjadi yang terakhir, jadi Andromalius secara alami tidak mau menyerah pada kesempatan yang begitu bagus. Jika ada kesempatan untuk menemukan harta karun yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kultivasinya ke langkah ke-9, peringkatnya di antara para dewa iblis pasti akan melonjak. Jangan lupa bahwa Andromalius setidaknya memiliki klannya sendiri. Ini membuat statusnya masih lebih tinggi daripada beberapa dewa iblis lainnya yang berada di peringkat akhir tahun 60-an. Karena itu, setelah kembali dan menyembuhkan luka-lukanya, Andromalius membawa beberapa elit di antara bawahannya untuk kembali ke Rawa Kesuraman. Namun, kali ini dia kurang beruntung, dan melewati danau tempat tinggal Shallallahu Alaihi Wasallam Skate,
mengakibatkan intervensi pribadi dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King, sekali lagi menimbulkan luka berat pada Andromalius. Para elit yang dia bawa juga berubah tanpa kejutan menjadi nutrisi bagi danau. Kerusakan parah dari kemunduran ini membutuhkan waktu tidak kurang dari 3 bulan bagi Andromalius untuk pulih. Teror dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King bahkan lebih superior dari Forest Boa King di matanya, dan jika bukan karena beberapa kemampuan bertahan yang luar biasa yang diberikan oleh pilar Dewa Iblis, dia pasti sudah mati 2 kali. Andromalius pada akhirnya masih Dewa Iblis. Setelah mengalami 2 kemunduran berturut-turut, merenungkan tentang pengalaman menyakitkan membawanya untuk merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia memilih untuk masuk ke rawa kesuraman puluhan kali, meskipun tidak jauh di dalam, untuk memeriksa dengan cermat situasi di rawa-rawa ini. Dia melewati beberapa situasi berbahaya, tetapi sebagai hasilnya dia mendapatkan pemahaman yang baik tentang tanah kematian ini. Dan setelah mendapatkan pemahaman tertentu, Andromalius sekali lagi mengumpulkan elitnya, kali ini bahkan terdiri dari Medusa dan pilar Dewa Iblisnya sendiri, bertujuan untuk kesuksesan yang pasti. Tanpa pilar Dewa Iblis mereka di samping, Dewa Iblis tidak berbeda dari pembangkit tenaga listrik lain dengan peringkat yang sama. Namun, mereka sama sekali tidak sama dengan pilar Dewa Iblis. Pilar Dewa Iblis tidak hanya memberikan dorongan besar bagi Dewa Iblis itu sendiri, tetapi juga sangat memperkuat klannya sendiri. Dan bagi Dewa Iblis itu sendiri, pilar Dewa Iblis dekat dengan kartu truf. Dengan itu di punggungnya, Dewa Iblis dapat mengeluarkan 150% dari kekuatan aslinya dalam pertempuran. Meskipun pilar Dewa Iblis Andromalius adalah peringkat terakhir di antara 72, itu masih tetap menjadi peralatan tingkat epik. Ini juga yang membuat Raja Boa Hutan yang tampak lebih kuat menahan diri untuk tidak berpartisipasi, dengan pola pikir untuk mencegah bahaya yang berlebihan. Ini adalah seberapa besar rasa penindasan yang diberikan pilar Dewa Iblis padanya. Dewa Iblis Ular Iblis tidak sedikit pun bergegas untuk bertindak. Demi menghilangkan sayap Raja Boa Hutan, dia bertahan dengan sabar begitu lama, menunggu kesempatan yang baik. Adapun Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King, dia tidak berani memprovokasi dia saat ini. Bawahan dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skate King terlalu banyak, dan kekuatan ofensif mereka terlalu ganas. Boas hutan juga tidak sedikit jumlahnya, tetapi tidak menyerang dalam kelompok, mereka tersebar di seluruh rawa-rawa. Bahkan Raja Boa Hutan tidak akan bisa mengumpulkan terlalu banyak anggota klannya secara instan untuk bertempur. Ketika konfrontasi antara kedua belah pihak mencapainya, sosok hijau muncul tanpa suara di tepi medan perang. Andromalius sangat bijaksana, kali ini membawa pasukannya untuk menembus jauh ke dalam rawa kesuraman, dengan tekad untuk menyelesaikan seluruh tugas dalam satu pukulan. Apakah dia berani menjadi ceroboh? Dapat dikatakan bahwa elit ular iblis yang berkumpul di sini melebihi setengah dari seluruh ras mereka. Karena itu, dia menugaskan beberapa lusin ular iblis di pinggiran untuk kepanduan. Jika beberapa binatang ajaib yang kuat dari rawa mendekati mereka, akan ada waktu bagi mereka untuk diperingatkan dengan cara ini. Namun, tepat pada saat ini, ular iblis yang bertanggung jawab untuk pengintaian ini dibunuh secara diam-diam satu demi satu. Berada di pinggiran, mereka awalnya tidak memiliki cara untuk menerima dukungan dari pilar Dewa Iblis, apalagi ketika musuh mereka sekuat itu, mereka dengan mudah dipotong. Seekor ular iblis yang berdiri di atas pohon dengan waspada mengamati sekeliling, tanpa henti menyapu matanya ke sekeliling. Energi spiritual hitam redup di tubuhnya mengeluarkan racun dari rawa-rawa, tetapi pada kenyataannya, dia hanya bisa melihat di area kecil, dan sebagian besar harus mengandalkan persepsinya untuk memeriksa sekeliling. Reptil memiliki indera penciuman yang tajam, dan ini adalah aspek terkuat dalam persepsi mereka. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB